kita harus menyadari bahwa hidup ini tidak selalu berjalan mulus. Ada guncangan-guncangan, ada hambatan-hambatan yang hadir dalam kehidupan kita. Dalam menjalani hidup ini yang paling berat apa kira-kira? Yang paling berat adalah menjaga hati kita, menjaga jiwa kita, menjaga dari guncangan-guncangan kehidupan yang ada. Karena selalu ada guncangan-guncangan hidup ini. Ada hambatan-hambatan, ada musibah, ada cobaan dan sebagainya. Dan untuk menghadapi guncangan kehidupan tadi, maka modal yang paling utama adalah memiliki ketenangan hati atau ketenangan batin. Gak ada ketenangan apapun yang melebihi ketenangan hati. Dan ketenangan hati ini hanya bisa didapatkan ketika kita menghadirkan Allah dalam hati kita. Kita hadirkan Allah dalam kehidupan kita. Dengan hadirnya Allah Subhanahu wa taala, maka seseorang akan memiliki pegangan hidup dan tempat bersandar yang sangat kuat. Dan itulah sumber ketenangan yang sejati. Ada sebuah ilustrasi, ketika kita naik kendaraan lalu ada guncangan, kira-kira apa yang kita lakukan? Pastinya kita mencari pegangan. Pegangan yang kuat ya. Kalau pegangannya tidak kuat, maka kita pun akan jatuh. Kita pasti akan mencari pegangan yang kuat. Dalam hidup ini pun demikian. Ketika kita ada guncangan dalam kehidupan kita, maka kita juga butuh pegangan. Dan pegangan kita harus yang kuat, yang bisa menguatkan kita, yang bisa menyelamatkan kita, yang bisa menjadikan kita lebih tenang. Dan satu-satunya pegangan yang paling kuat adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita ada guncangan dalam hidup kita, maka kita segera mencari pegangan yang kuat, yaitu kita merapat kepada Allah, kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau kita enggak mendekat kepada Allah, kita mencari pegangan yang lain selain Allah Subhanahu wa taala, maka biasanya ini hanya temporer waktunya, sementara. Dan biasanya kalau sudah demikian, manusia seringkali akan mencari sesuatu untuk disalahkan. Jadi kalau orang itu enggak bisa mendapatkan pegangan atau sandaran yang kuat, maka gampang sekali orang itu akan mencari sesuatu untuk disalahkan, mencari kambing hitam kalau bahasa kita gitu ya. Terkadang orang lain yang disalahkan, atau mungkin dirinya sendiri yang disalahkan. Bahkan bisa saja menyalahkan Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Nah, di antara bentuk guncangan-guncangan dalam hidup ini misalnya apa? Soal rezeki misalnya. Banyak di antara kita yang tertipu ketika bicara rezeki ini, yang dikejar hanyalah jumlah nominalnya, tapi meninggalkan atau melupakan keberkahan. Karena fokusnya kepada jumlah, kepada nominal, maka orang itu pun akhirnya jarang mensyukuri yang ada. Tapi malah sibuk memikirkan yang belum ada. Padahal rezeki yang sedikit tapi bisa membuat kita makin taat kepada Allah, makin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, itu tanda bahwa rezeki kita itu penuh berkah. Dan kalau rezeki itu diberkahi oleh Allah, maka yang sedikit itu pun akan mencukupi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan kita. Bismillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala. Sumber kebahagiaan itu ada dalam hati yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sejarah Islam kita juga diingatkan oleh orang-orang yang kecil, orang-orang yang sederhana, orang-orang yang miskin, bahkan secara sosial termasuk orang-orang yang dihinakan. Tapi mereka memiliki jiwa-jiwa yang sangat tegar. Mengapa? Karena mereka punya pegangan yang sangat kuat. Karena mereka menghadirkan Allah dalam kehidupan mereka. Sehingga mereka pun walaupun orangnya kecil, sederhana, miskin, bahkan dihinakan, tapi mereka tampil sebagai orang-orang yang sangat kuat, orang-orang yang tegar, dan orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat misalnya kisah Bilal bin Rabah, seorang hamba sahaya, seorang budak yang disiksa di tengah hari, di siang yang sangat panas sekali, kemudian ditindih badannya dengan batu yang besar, tapi Bilal ini hanya mengatakan ahadun, atau ahad gitu ya. Mengapa Bilal begitu kuat menahan siksaan? Karena Bilal menghadirkan Allah dalam hatinya. Sehingga apapun yang dia alami, maka dia pun akan merasakan ketenangan karena ada Allah dalam kehidupannya. Mungkin kita juga pernah melihat seseorang yang orang itu kelihatannya kok senyum terus ya. Kayaknya dia gak pernah punya beban atau masalah ya. Senyum terus.
ceria gitu ya, bahagia gitu. Kita pun bertanya pada orang itu, kalau aku perhatikan kamu kayaknya hidupmu enak banget ya, senyum terus, sepertinya nggak ada beban gitu ya, ceria gitu. Apa rahasianya gitu? Maka dia mungkin akan menjawab, setiap manusia pasti punya masalah dalam hidup ini. Tidak satupun yang akan terbebas dari permasalahan hidup, karena itulah tabiat kehidupan. Selama kita hidup, maka selama itu pula kita pasti punya masalah. Dan ingat, dunia memang tempatnya ujian. Maka orang itu pun akan selalu menghadirkan Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupannya. Karena itulah sumber kekuatan yang dia miliki. Dia memiliki Allah Subhanahu wa taala. Allah yang memiliki semuanya. Ketika Allah sudah bersamanya dalam situasi apapun, maka dia pun akan bahagia. Nah, kita pun sama ya teman-teman sekalian. Ketika Allah hadir dalam jiwa kita, dalam hati kita, maka kita pun akan merasa tenang dalam menghadapi dahsyatnya gelombang atau guncangan dalam kehidupan ini, insyaallah. Ya. Kita tahu bahwa setiap permasalahan itu pasti akan ada jalan keluarnya. Kita nggak boleh takut dengan apa yang sedang dijalani sekarang ini. Kita memang tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi kita tidak boleh takut dengan apa yang akan terjadi. Faham ya? Saya ulangi, kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi, tapi kita nggak boleh takut dengan apa yang akan terjadi. Mengapa? Karena kita yakin bahwa segala macam permasalahan hidup ini sesungguhnya justru akan menjadikan kita lebih kuat. Sehingga apa teman-teman sekalian? Kita nggak perlu takut dengan permasalahan hidup, dengan problematika hidup. Ya, kita nggak usah takut. Yang harus kita lakukan adalah terus berusaha mencari solusi terbaik. Dan jalan terbaik adalah kita mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah lah sumber solusi yang paling tepat. Kita punya Allah yang Maha Kuat, yang akan memberikan solusi dari setiap permasalahan kita. Sahabat Nabi bernama Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah mengatakan, bukan kesulitan yang membuat kita takut, tapi ketakutanlah yang membuat kita sulit. Karena itu jangan pernah mencoba untuk menyerah, dan jangan pernah menyerah untuk mencoba. Maka jangan katakan kepada Allah, aku punya masalah, tapi katakanlah kepada masalah, aku punya Allah yang maha segalanya. Ini keren banget ya kata-kata Ali bin Abi Thalib ini. Artinya apa teman-teman sekalian? Hadirkan Allah dalam kehidupan kita, maka semua permasalahan yang ada dalam kehidupan kita, maka Allah pun akan memberikan jalan keluarnya, insya Allah.